Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai lagi pelajarannya ya. Sudah cukup istirahatnya, tetap jaga kesehatan. Nah, sekarang kita ke pembelajaran yang ketiga, masih di sub 3. Ayo membaca halaman 127. Ayo membaca, perhatikan di sini ada teks. Bacalah teks berikut ini. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Di sini menceritakan anak-anak yang pergi ke tempat pelestarian hutan bakau. Kalau di Surabaya, pohon bakau itu banyak kita temui di mangrove ada ya, di pantai Kenjeran juga ada, yang di pinggir-pinggir itu tanaman bakau semua. Tanaman bakau itu disebut dengan sabuk hijau. Perhatikan di sini. Sabuk hijau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Di pinggir pantai itu ya, biasanya banyak sekali tanaman bakaunya. Bisa ke mangrove ya, anak ya, pasti semuanya sudah. Hutan bakau itu fungsinya untuk melindungi garis pantai dari pengikisan. Jadi supaya pinggir pantainya itu tidak rusak, tidak habis, tidak mengalami pengikisan, maka hutan bakau di situ harus dijaga. Ya, siapa yang berhak menjaga? Siapa yang memiliki kewajiban menjaga? Semua warga. Ada dua hal penting yang harus dilakukan dalam merawat hutan bakau. Digarisbawahi. Satu, dengan penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Penyiangan itu mencabut tanaman gulma atau tanaman yang tidak diinginkan yang hidup atau berada di sela-sela tanaman bakau. Itu harus diambil supaya tidak mengganggu tanaman bakau itu. Yang kedua yaitu dengan penyulaman. Penyulaman itu mengganti pohon bakau yang sudah mati dengan pohon bakau yang baru tetapi memiliki umur yang sama. Tujuannya apa? Agar pohon-pohon bakau itu tumbuhnya juga seragam, ya, tingginya seragam, umurnya sama, itu maksudnya. Sekarang yang paragraf ini menceritakan tentang kerusakan. Kerusakan pohon bakau itu ada beberapa hal. Selain dari hewan yang di sana, contoh di sini adalah kepiting. Kepiting itu seringkali menggigit tanaman bakau yang masih kecil. Ya, itu biasanya digigit sehingga mati. Yang kedua adalah ulah manusia. Kadang-kadang manusia itu, orang-orang itu kalau pergi ke sana suka menginjak-injak itu ya. Itu juga bisa merawat tanaman bakau. Hendaknya anak-anak kita semua menjaga dan merawat dengan baik tanaman bakau supaya apa? Itu supaya juga melindungi tetap kita ini memiliki kawasan yang hijau ya. Laut kita juga terbebas dari pengikisan. Nah, sekarang tugas yang satu, halaman 129, anak-anak kerjakan di buku paket sini saja. Ya, yang tentang tanaman bakau sudah selesai. Sekarang materi selanjutnya, ayo bermain peran. Bermain peran itu memainkan peran tokoh dalam suatu cerita. Di sini Udin dan teman-temannya akan melakukan wawancara. Masih ingat ya? Mengingatkan saja, wawancara itu adalah percakapan antara dua orang, yaitu narasumber dan pewawancara. Narasumber itu orang yang memberikan informasi. Sedangkan pewawancara, orang yang melakukan wawancara atau orang yang memberikan pertanyaan. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah daftar pertanyaan harus dibuat sebelum melakukan wawancara. Jadi sebelum melakukan wawancara, anak-anak harus membuat daftar pertanyaan. Dan yang harus diingat lagi, dalam membuat daftar pertanyaan itu harus diingat apa? Dimulai dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanyanya apa saja? Sudah pernah ya di tema sebelumnya? Bu Guru singkat dengan adik Simba. Masih ingat? Nah, masih ya. Nah, di sini materi yang kedua ini tugas 2. Anak-anak akan melakukan wawancara membuat kalimat tanya.
Nomor 1, Bu Guru tentukan saja menggunakan kata tanya apa. Yang kedua, bagaimana. Yang ketiga, mengapa. Yang keempat, di mana. Nah, hanya 4 ini. Membuat pertanyaan yang berhubungan dengan tanaman bakau. Singkat saja ya. Nah, sekarang ayo menulis. Ini tidak usah saja. Hasil wawancaranya tidak usah saja. Sekarang ayo berlatih. Ini materi selanjutnya. Masih tentang garis bilangan ya. Kalau kemarin anak-anak hanya menghitung ya panjang benda, sekarang anak-anak membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan. Jadi anak-anak menggambar garis bilangannya ya dan menentukan hasilnya. Nomor 1 sampai 5 ini tugas 3. Ya. Ini tugas 3. Nah, ini tugas 3. Sekarang ayo berdiskusi. Ini tentang gambar dekoratif. Bu Guru mengingatkan saja, gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor. Biasanya digunakan untuk menghias sebuah bidang. Gambar dekoratif biasanya memiliki 2 motif, hewan dan tumbuhan. Contoh motif batik itu juga bentuk gambar dekoratif. Unsur-unsur seni rupa atau di sini dekor itu ada 3 yang kemarin ya. Ada gambar, ada warna, dan ada bidang. Gambar dekoratif itu anak-anak termasuk gambar seni dari 2 dimensi. Termasuk seni 2 dimensi. Artinya gambar 2 dimensi itu karya seni yang hanya memiliki 2 sisi saja, yaitu hanya memiliki panjang dan lebar, hanya bisa dilihat dari depan saja. Contohnya anak-anak kemarin sudah menggambar gambar dekoratif yang bermotif tumbuhan ya. Nah, sekarang ini gambarlah pada tempat yang tersedia. Sudah ya? Sudah membuat anak-anak ya, sudah membuat di rumah, hanya masih ada yang belum mengumpulkan sampai batas waktunya nanti ya. Ini digambar sebaik mungkin. Udah, ini yang materi terakhir. Bu Guru akhiri. Jangan lupa baca doa. Alhamdulillah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.